والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran atau bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai taukid maknawi. Bahwasanya taukid maknawi terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui dan sudah ditentukan oleh para ulama nahwu. Dengan lafaz-lafaz yang tidak bisa membuat sendiri, namun dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh mereka. Dan syarat yang sangat inti adalah lafaz-lafaz tersebut harus mudhaf kepada dhamir, sehingga tidak ada yang namanya taukid itu nakirah. Taukid itu semuanya ma'rifah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, setelah kita mengetahui bahwasanya taukid lafaznya macam-macam, ada an-nafs, ada al-ain, ada kullun, ada juga ajma'un sebagaimana yang akan kita lewati nanti. Adapun untuk masalah nafs dan ain itu bisa menguatkan mufrad, musanna dan jama'. Dia menguatkan mufrad dengan lafaz yang sebagaimana asalnya, tapi harus disandarkan kepada dhamir. Jaa Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, marartu bi Zaidin nafsihi. Apa maksudnya ya? Naam, seperti itu barakallahu fikum. Tapi kalau untuk menguatkan musanna dan jama', maka kita wajib membuat nafs dan ain di jama' juga. Mengikuti timbangan apa? Af'ul. Nah, barakallahu fikum, ikuti timbangan af'ul. Kemudian diperbolehkan kita menggabungkan atau menguatkan satu isim dengan dua taukid, yaitu an-nafs dan ain. Nah, barakallahu fikum, tapi syaratnya, apa syaratnya? Taqdimun nafs 'alal ain, mendahulukan nafs daripada ain. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi boleh menggabungkan antara nafs dan ain, tapi syaratnya apa tadi? Taqdimun nafs 'alal ain. Ya, mendahulukan nafs daripada ainnya. Jadi contohnya jaa Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh enggak dikasih huruf ataf? Jaa Zaidun nafsuhu wa ainuhu. Enggak. Kenapa? Boleh kan? Boleh kan? Na'am. Enggak boleh. Enggak boleh karena kalau dikasih huruf ataf ini rusak. Jadi biarkan dia ngikuti tanpa huruf ataf. Mafhum insyaallah ya. Kita lanjutkan berikutnya, insyaallah paham ya. Jadi ingat baik-baik, nafs sama ain boleh untuk menguatkan yang musanna, mufrad, jama', tapi ketika menguatkan musanna dan jama' maka kita harus menjama' juga, mengikuti timbangan af'ul. Naam. Qala al-mu'allifu asaballahu wa kullun wa jami'un wa 'amatun. Ini juga lafaz-lafaz taukid, kullun wa jami'un wa 'amatun yu'akkadu biha al-mufrad wal jama'. Dikuatkan dengannya mufrad dan jama'. Mufrad pun juga bisa, tapi syaratnya nanti mufrad yang bagaimana? Mufrad yang yatajazza. Jaa jaish, na'am, ja'al jaishu, jaa jaisun, na'am, kulluhu. Paham ya? Yang yatajazza, ya, yatajazza. Na'am, seperti itu. Wala yu'akkad biha al-musanna, dan musanna tidak bisa. Dia hanya menguatkan kulun wa jami'un wa 'ammatun, hanya menguatkan mufrad dan jama' saja. Musanna tidak bisa. Jaa Zaidani kulluhuma, enggak boleh. Atau jami'uhuma, enggak boleh. 'Ammatuhuma, enggak boleh. Paham ya? Hanya mufrad dan apa? Jama', mufrad dan jama' saja. Nah, kita lihat. Taqul ja'al jaishu kulluhu. Kenapa di sini kok tidak sembarangan? Nah, barakallahu fikum. Karena al-jaish dia bisa yatajazza, terbagi-bagi. Paham ya? Terbagi-bagi. Enggak boleh kalau ja'a Zaidun kulluhu. Karena Zaid sendirian satu orang. Enggak mungkin terbagi-bagi. Kalau jaish tentara terbagi-bagi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian abdun, budak, terbagi-bagi enggak? Terbagi-bagi secara maknawi. Maksudnya terbagi-bagi apanya? Pekerjaannya.
Nah, apa maksudnya ya? Jadi budak terbagi-bagi, maksudnya terbagi-bagi apa? Pekerjaannya. Misalkan pagi hari budak ini bekerja di tempat si fulan, sore di tempat si fulan. Budaknya satu, tapi pekerjaannya terbagi-bagi, ya tajazza. Tapi kalau Zaidun memang satu, orang merdeka. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Au jami'uhu atau seluruhnya, au 'ammatuhu atau seluruhnya. Wa ja'atil qabilatu kulluha, dan telah datang qabilah, marga atau suku seluruhnya. Au jami'uha atau seluruhnya, artinya hampir sama semuanya. 'ammatuha, seluruhnya juga. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mafhum ya? Wallahu alam disebutkan atau tidak di sini, yang jelas. Nah, mungkin antum pernah baca juga syaratnya itu untuk kullun dan jami' dan 'ammah ini menguatkan mufrad-mufrad yang yatajazza. Pernah dengar belum antum? Antum pernah dengar? Nah, yatajazza syaratnya yatajazza itu bisa dibagi-bagi. Adapun kalau yang sifatnya satu orang seperti Zaidun enggak bisa, ja'a Zaidun kulluhu enggak perlu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Tapi kalau jaisun itu yutlaq ala mufrad wal jama' terkadang, jaish. Paham ya? Nah, walaupun jamaknya juyush enggak masalah, tapi kadang ja'a jaisun, tentara banyak itu loh datang, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, hadhihi qabilatun 'azimah. Ini adalah marga yang besar, qabilah. Walaupun jamaknya qabail. Paham ya? Terkadang seperti itu. Jadi bentuknya kelihatan mufrad tapi maknanya jamak itu bisa. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. I'rabnya juga tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita sebutkan contohnya. Ja'al jaishu kulluhu, ja'a fil madhi, al jaishu fa'il, kullu taukidun. Lil jaish wa taukid al marfu' marfu'un mislahu wa mudhaf al fi mahli jarrin mudhaf ilaih. Seperti itu. Wa ja'ar rijalu kulluhum. Ini jamak jelas. Telah datang sekumpulan lelaki seluruhnya. Nah, mereka seluruhnya. Au jami'uhum aw 'ammatuhum, artinya sama semuanya. Wa ja'atin nisa'u kulluhunna. An-nisa' jamak. Jamak dari apa? Dari mar'ah. Dari apa? Mufradnya apa nisa'? Enggak tahu, nisa' apa mufradnya? Nisa'un jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Para wanita jamak enggak? Kalau satu wanita apa bahasa Arabnya? Al-mar'ah. Al-mar'atu imra'atun. Sama aja. Paham ya? Jangan walaupun jauh enggak masalah, jamak taksir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jamak taksir kan berubah macam-macam bentuknya. Nah, terkadang enggak seperti wujud aslinya, enggak masalah, nanti jamak taksir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nisa'un jamak dari imra'atun atau al-mar'atu. Al-imra'atu boleh enggak? Enggak boleh. Al-imra'atu enggak boleh. Imra'atun tanpa al, kalau ada al langsung berubah al-mar'atu. Imru'un tanpa al, kalau ada al, al-mar'u. Paham ya? Nah, wa innama likulli imri'in. Karena enggak ada alnya. Kalau dikasih al, al-mar'u. Al-mar'u ma'a man ahab, ya enggak? Kemudian al-mar'u ala dini khalilih. Ya enggak? Nah, imra'atun kalau tanpa al. Kalau ada al, al-mar'atu. Paham ya? Prosesnya itu bisa dilihat dalam sharaf dan ilalnya. Naam. Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wakila wakilta, dua-duanya ini yu'akkadu bihima al-musanna. Kila wakilta hanya menguatkan musanna saja, hanya menguatkan musanna saja, tidak boleh jamak, tidak boleh mufrad, musanna saja, kila dan kilta. Cuman kalau kila untuk mudzakkar, kalau kilta untuk muannas. Kita lihat. Yu'akkadu bihima al-musanna. Nahwu ja'a az-zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Cuman antum mungkin pernah melihat di awal-awal kila dan kilta pembahasan mengenai mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Nah, dia akan apa? Akan diikutkan mulhaq bil musanna manakala terpenuhi syaratnya. Syarat yang sangat menonjol dan nampak serta satu-satunya syarat tersebut, barakallahu fikum, apa syaratnya? Kepada dhamir. Syaratnya dia mudhaf kepada dhamir. Berarti mafhumnya kalau mudhaf kepada zahir bukan dhamir, kila dan kilta mudhafnya kepada zahir, dia tidak mulhaq bil musanna, tapi dia di i'rab seperti isim maksur.
Paham ya? Seperti isim maksur. Ini kan sekarang mudhaf dan dhamir enggak itu? Naam, jaa az-zaidani kilahuma. Perhatikan baik-baik. Jaa fi'lun madhin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Az-zaidani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan an dhammati al-anu musanna wan nun 'iwadun tanwin fi mufradihi. Kila tawkidun liz-zaidain wa tawkid 'ala al-marfu' marfu'un mislahu wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan an dhammah li'annahu mulhaq bil musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal alif kilahuma wal alif lil imad. Naam, al alif lil imad untuk menegakkan naam barakallahu fikum alif tersebut. Naam, atau alif lil imad atau mim lil imad? Mim lil imad alifnya alamat tasniyah. Na'am barakallahu fikum, sudah kita lewati semuanya di awal-awal dahulu barakallahu fikum. Na'am. Jadi nanti kalau misalkan jaa kilar rajulaini. Jaa kilar rajulaini. Ra'aitu kilai rajulaini. Marartu bi ra'aitu kilar rajulaini. Marartu bi kilar rajulaini, enggak akan berubah sama sekali. Dia seakan-akan seperti apa? Na'am barakallahu fikum, seperti isim maksur. Paham ya? Enggak berubah. Ja'al fata ra'aitu ja'al fata ra'aitu kila ja'al fata ra'aitu al-fata marratu bi al-fata, enggak berubah al-fatanya. Seperti kila, ingat di awal-awal dulu kila dan kilta dibahas. Nah, kila dan kilta itu dia akan menjadi mulhaq bil musanna dengan syarat mudhaf kepada dhamir. Kalau dia mudhaf pada dhahir, dia di i'rab seperti isim maksur. Isim maksur itu berubah-ubah enggak barokatnya? Nampak enggak barokatnya? Enggak nampak. Ja'al fata ra'aitu al-fata marratu bi aywa. Enggak nampak barokatnya. Ini juga sama. Ja'a kilar rajulaini, ra'aitu kilar rajulaini, marratu bi kilar rajulaini. Marfu', mansub, majrur dengan harokat muqaddarah. Paham belum antum? Atau perlu ditulis? Atau sudah paham? Enggak perlu tulis? Enggak perlu. Paham benar? Antum sudah paham? Jadi kapan kila dan kilta ini di i'rab seperti isim maksur? ketika dia bersama dengan isim sendiri. Wa na'am. Kila dan kilta kapan mulhaq musanna? Ketika dia mudhaf kepada dhamir. Yang sekarang ternyata jadi taukid juga di sini. Paham ya? Dia statusnya itu taukid di situ. Cuman bentuknya mulhaq bil musanna. Nah, pengertian mulhaq bil musanna. Pengertian mulhaq sudah kita ulang berkali-kali dulu, apa itu ingat enggak? Apa itu mulhaq? Kullu. Apa itu mulhaq? Allah musta'an. Apa itu mulhaq? Kullu apa? Kullu kalimatin itu apa? Kullu ismin itu. Lanjutannya kalau antum pakai lafaz itu lanjutannya apa? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Ingat baik-baik itu definisi mulhaq itu jangan sampai lupa. Karena antum nanti butuh itu, perlu. Nah, jadi mulhaq yang global, mulhaq ini sebelum digabung mulhaq bil musanna, mulhaq bil jama' mudzakkar salim, mulhaq bil jama' muannas salim, mulhaq ini sendiri pengertiannya adalah apa? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi. Kebanyakan itu. Walam syurutahu. Setiap yang datang menyerupai bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ini kan mulhaq yang umum. Kalau nanti antum mulhaq bil musanna tinggal digabung. Kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu.
Mulhaq bil jam' mudzakkar salim kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawi syurutah. Mulhaq bil jam' muannas salim kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawi syurutah. Tinggal diubah aja. Paham belum antum? Ingat enggak? Belum paham juga? Allahu musta'an. Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutah. Setiap yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya satu dulu ya, perhatikan baik-baik. Mulhaq bil musanna. Kalau mulhaq bil musanna tinggal antum apa? Gabung kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutah wa lam yastawfi syurutahu. Pengertiannya. Kalau mulhaq bil jam' mudzakkar salim kullu ma jaa'a 'ala surati jam' al-mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Kalau mulhaq bil jam' muannas salim sama, kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya namanya mulhaq bil musanna. Contohnya Az-Zaidani, berapa Zaid? 2, namanya musanna. Paham ya? Sekarang kalau ada orang Al-Qamarani, apakah 2 bulan? Kan enggak mungkin Al-Qamarani. Karena enggak terpenuhi syaratnya. Seharusnya syarat musanna itu harus misal qamarun wa qamarun. Tapi kan enggak mungkin bulannya 2. Tapi apa? Al-Qamarani, qamarun wa syamsun. Itu bagi mulhaq. Abawani. Jaa abawani, telah datang 2 bapak. Kan enggak mungkin abawani dipakai untuk bapak dan ibu. Paham ya? Itu namanya mulhaq. Jaa Umaran. Telah datang 2 Umar, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya ya? Seperti itu namanya mulhaq. Bentuknya Pak sama enggak? Perhatikan. Abawani, Az-Zaidani, sama enggak bentuknya? Tapi tidak terpenuhi syaratnya. Yaitu syaratnya tadi harus sama ketika mufradnya 2, double. Contohnya jaa Az-Zaidani, jaa Zaidun wa Zaidun. Musanna berarti. Jaa abawani, jaa abun wa ummun. Berarti bukan musanna. Bentuknya sama seperti musanna. I'rabnya seperti musanna persis, tapi bukan musanna, namanya mulhaq. Isruna sampai tis'un, tis'una sama enggak dengan Muhammadun? Sama. Berarti apa namanya? Isruna, salasuna, tis'un. Sama enggak bentuknya dengan muslimun? Sama enggak bentuknya? Sama. Berarti apa tadi? Sama tapi enggak terpenuhi syaratnya. Isruna apa artinya isrun? Isruna angka 10. 20. Nah, 20 ya. Enggak mungkin isrun enggak mungkin kan? Tapi kalau muslimun berarti muslimun itu jamak mudzakkar salim karena ada mufradnya. Tapi kalau isruna ada mufradnya enggak? Ada. Isrun ada enggak? Isrun itu enggak ada kan? Berarti dia sama bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, tidak terpenuhi syaratnya. Berarti apa namanya? Mulhaq. Enggak paham belum? Ini pahamnya sekarang dan nanti juga, dengan sekarang toh. Paham ya? Antum paham belum antum? Nanti kalau tanya, apa sih mulhaq? Apa mulhaq bil musanna? Tinggal sebutkan. Kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Ya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu mulhaq bil jam' mudzakkar salim? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutahu. Apa itu mulhaq bil jam' muannas salim? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannas salim wa lam yastawfi syurutahu. Paham belum? Itu diingat baik-baik ya. Ini kalau definisi global. Apa itu mulhaq? Nah ini. Mulhaq itu kan artinya sesuatu yang diikutkan. Diikutkan apa? Bentuknya saja dan i'rabnya. Adapun untuk rinciannya aslinya sama atau tidak? Tidak sama, enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya Az-Zaidun itu aslinya jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 1000 pun silakan. Tapi capek. Paham ya? Oleh karena itu kita menggunakan kaidah apa? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Antum ketika mengucapkan jaa Zaidun, yang datang 1 juta Zaid. Lebih ringan mana dengan jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 1 juta? Lebih ringan mana? Jaa Zaidun. Walaupun datang 1 juta biarin. Tapi kan boleh enggak kita ngomong jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 1 juta, boleh enggak kita ngomong gitu? Ya boleh atau enggak capek? Apa maksudnya ya? Itu berarti diatafkan yang semisalnya itu aslinya itu. Cuman kan bahasa Arab dibangun di atas ringkas dan apa?
ringan tadi itu. Daraba ana, darabtu, selesai. Paham ya? Nah, qatala anta, qatalta. Enggak perlu qatala anta. Panjangan, qatalta itu aja. Maksudnya ya? Seperti itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Intinya ini jangan sampai lupa. Sekarang paham, nanti pun juga paham, berikut juga paham, jangan sampai terlupakan karena mulhaq ini sering muncul. Mulhaq ini sering muncul. Paham belum antum? Jadi kapan qila dan qilta mulhaq bil musanna? Ketika dia bersama dengan isim dhamir. Ya wa na'am, keliru. Allah musta'an. Kapan qila dan qilta itu mulhaq bil musanna? Idza udhifa ila dhamir, jangan bolak-balik. Kapan qila dan qilta itu di i'rab seperti semaksur? Ayo, baru benar, semaksur. Paham ya? Jaa qila ar-rajulaini. Rajulaini dhahir enggak? Berarti jaa qila ar-rajulaini, ra'aitu qila ar-rajulaini, martu bi qila ar-rajulaini, enggak berubah sama sekali seperti ja'al fata ra'atul fata martu bil fata. Cepatnya. Yang penting paham aja, kalau enggak paham tanyakan. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nah, kita lihat berikutnya. Mafhum insyaallah ya? Kita lihat. Wakila, ayo anam. Kenapa? Al-muslimani kenapa? Ya, anam. Tanwin tidak masuk alil paham itu maksudnya kalau tanwin yang asli. Paham ya? Kalau iwat itu kan sudah pengganti. Jadi kan di situ aslinya al itu didatangkan situ bukan asli daripada barakallahu fikum kata mufradnya. Mufradnya enggak ada alnya awalnya. Cuman biar dia jadi ma'rifah dikasih al. Oleh karena itu al yang ada pada Az-Zaidani, wallahu alam ana minta tolong kalau antum bisa jumpai bagus Az-Zaidani tanpa al carikan. Kalau bukan tulisan antum tapi ya. Kalau tulisan antum bisa aja tapi tulisan di kitab-kitab mesti Az-Zaidani al-nya. Al-nya al apa ini? Kita katakan al litta'rif. Al untuk apa? Menjadikan ma'rifah. Karena Zaidani semula Zaidun ma'rifah. Tapi ketika mau jadi musanna harus dinakirahkan dulu dengan niatan antum. Zaidun ini kan ma'rifah Ustaz ya. Mau jadikan musanna bagaimana? Niatkan nakirah dulu. Harus gitu. Nanti ada syarat-syaratnya. Syurutul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara marukiba. Syarat-syarat musanna itu harus mu'rab. Kemudian apa? Munakkaro, dinakirahkan dulu kalau dia ma'rifah, zaitun. Sudah antum nakirahkan belum niatan antum? Sekarang sudah niatkan dulu, sudah belum? Niatnya di mana? Zaitun ma'rifah enggak? Antum niatkan nakirah dulu, sudah? Memang gitu. Memang gitu, ini enggak sembarangan bohong kalau enggak percaya udah. Zaitun ini ma'rifah kan? Antum mau jadikan musanna, niatkan nakirah dulu. Sudah niatkan belum? Zaitun. Jadi kayak gini. Zaidan. Ini kan masih nakirah. Terus bagaimana untuk memulihkan kasih al? Az-Zaidani. Wallahu a'lam, ana sering jumpai di buku tulis mana saja atau buku artikel-artikel itu Az-Zaidani ada alnya. Kalau tanpa al alam ya. Kalau antum tahu tunjukkan sebelum diubah tapi ya. Maksudnya kalau setelah diubah atau istilahnya intinya Az-Zaidani ini mesti ada alnya. Nah, antum sebutkan tadi. Seperti apa tadi? Al-muslimani aslinya muslimun. Kalau muslimun seperti ini hukum asalnya ini adalah tanwin. Kalau ada al enggak boleh. Paham ya? Tapi kan tadi kalau antum jadikan musanna jadi nakirah dia. Paham belum? Dikasih al ta'rif enggak masalah di sini. Karena ini man'iwatul tanwin ketika mufrad aja. Ketika mufrad kan enggak ada alnya. Paham ya? Oleh karena itu kalau muslimani antum boleh kasih muslimani tanpa al enggak masalah. Tapi kalau antum memulihkan dari ma'rifah kasih al. Paham maksudnya ya? Nah, kita lanjutkan. Nahwu ja'a az-Zaidani kilahuma wa ja'atil Hindani kiltahuma. Ini ketika dalam keadaan marfu' semuanya. Coba kalau diganti dengan dalam keadaan mansub, ra'aitu Zaidaini apa? Kilaihima. Seperti muslimaini, ingat-ingat. Ini seperti mulhaq bil musanna. Ra'aitu az-Zaidaini apa? Apa? Kilaihima. Marartu biz-Zaidaini. Marartu biz-Zaidaini. Kilaihima. Paham ya? Ja'atil mar'atani. Ra'aitul mar'ataini kiltaihima.
Marartu bil mar'ataini kiltaihima. Ingat-ingat ya, seperti mulhaq bil musanna. Seperti isim musanna persis, cuman tidak terpenuhi syaratnya. Ini kila enggak ada. Kilun-kilun enggak ada, kilun wa kilun. Kiltun wa kiltun juga enggak ada. Ya memang seperti bentuknya seperti isim musanna. Mafhum? Kita lihat. Na'am wa ja'atil hindani kiltahuma wa idza urida taqwiyatut ta'kid, dan jika engkau mau menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, fayajuzu an yu'ta ba'da kulli bi ajma'. Diperbolehkan didatangkan setelah kulli dengan ajma'. Naam, ja'al muslimuna kulluhum ajma'un, itu maksudnya. Paham ya? Nah, disyaratkan ajma' ini dia akan menguatkan ketika jatuh setelah kul, itu syaratnya, syarat globalnya. Walaupun terkadang tanpa kul juga bisa. Nah, sebagaimana sumpahnya siapa? Iblis. La aghwiyannahum ajma'in, tanpa kul. Wa illa seringnya jatuh setelah kul. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma'un kulluhum ajma'un. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Tapi ada enggak kira-kira yang menguatkan tanpa lafaz kul? Ada. Seperti sumpahnya iblis itu. Iblis kan bersumpah akan menenggelamkan, menyesatkan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kami ya, la aghwiyannahum ajma'in. Enggak ada kullihim. Ya, enggak ada kullahum, tapi langsung ajma'in. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Jika diinginkan menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, sebenarnya sudah dikuatkan pakai kul kan? Tapi mau dikuatkan lagi, boleh didatangkan setelah kulli bi ajma'. Wa ba'da kulliha bi jam'a, ini kalau untuk muannas. Wa ba'da kullihim bi ajma'in. Wa ba'da kullihinna bi juma'. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un, boleh. Ra'aitul muslimina kullahum ajma'in. Nah, jangan lupa ajma'un ini di i'rab seperti apa? Mulhaq bil Naam, mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham ya? Bukan jamak mudzakkar salim atau mulhaq atau jamak. Mulhaq ya. Tapi ada mufradnya ajma'. Tapi enggak ada musannanya ya. Ajma'ani enggak ada kan? Itu mulhaq aja dia. Na'am barakallahu fik, mulhaq. Naam. Dan lihat di sini, kalau untuk perempuan yang ja'atin nisa'u kulluhunna juma'. Kulluhunna juma' gitu. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kalau ja'atil khalifatu kulluha jam'a. Itulah, perhatikan baik-baik ya. Kalau mufrad yang mudzakkar kulluhu ajma'. Kulluhu ajma'. Kalau yang muannas mufrad kulluha jam'a. Nah, kalau jamak yang mudzakkar kulluhum ajma'un. Kalau muannas yang jamak kulluhunna juma'. Mafhum? Naam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fasadadal malaikatu kulluhum ajma'un." Ini berarti ajma'un setelah kulluhum, ya enggak? Tadi sudah sebutkan jika kamu ingin menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, boleh ditambah lagi dengan ajma' tadi. Ketika mufrad atau jamak ya ajma'un. Lah terus bagaimana i'rabnya? Kulluhum taukid awal, ajma'un taukid tsani. Itu aja. Mahum ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa yuqalu ja'al jaishu kulluhu ajma', dan juga dikatakan telah datang tentara-tentara itu seluruhnya ajma', seluruhnya benar-benar datang semuanya gitu loh. Wal qabilatu kulluha jam'a'u wan nisa'u kulluhunna juma'. Mafhum caranya, penggunaannya? Mafhum? Naam. Wa qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a wa ajma'in wa juma' biduni kullin. Perhatikan baik-baik ini, terkadang bisa juga dikuatkan dengan ajma' wa jam'a wa ajma'in wa juma' tanpa kul. Cuman seringnya jatuh setelah apa? Kulluhum ajma'un. Seperti itu. Naam. Ayo kita lihat nahwu la aghwiyannahum. Apa nanti keliru bacanya ya? La aghwiyannahum ajma'in. Nanti bacanya la aghwiyannahum ya. Hah? Enggak, anak tadi bacanya la aghwiyannahum ya. Nah, yang benar ini anak tadi enggak terdapat enggak? Misalnya terlupakan la ughwiyannahum ajma'in. Aghwiyughwi na'am. Apa? La ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in di sini datang menguatkan tanpa kul. Itu syahidnya. Paham ya? Datang menguatkan tanpa kul, itu syahidnya. Wa illa aslinya ajma'un, dan teman-temannya ini kalau menguatkan jatuh setelah apa? Kul, itu aslinya. Tapi terkadang
Dia menguatkan langsung tanpa ada kul. Mafhum? Kita lihat ini. Wa qad yu'ta ba'da ajma' bitawabi'ihi. Ternyata dia punya pengikut-pengikut ajma' ini. Jadi ajma'un punya pengikut-pengikut. Wa hiya aqta' wa absa' wa abta'. Ini semuanya boleh dikuatkan tapi harus jatuh setelah ajma'. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un wa ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. Tanpa huruf ataf. Tanpa huruf ataf. Jadi nanti i'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya ya sebagaimana yang lihat sendiri, taukid awal, taukid tsani, taukid tsalits, taukid rabi' itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi antum boleh menguatkan banyak enggak masalah. Ja'a al-muslimun kulluhum ajma'un. Terus aqta'un. Terus apa lagi? Abta'un. Abta'un. Nah, ini taukid awal. Binatang. Taukid tsani. Selesai. Taukid berapa ini? Tsalis. Ini taukid berapa? Ini kan? Nah, ini enggak tulisannya rabi. Ini benar, Fadri. 4. Ini khamis. Nah, barakallahu fiikum bahasa Romawi. Ini namanya huruf Romawi. Wallah alam ya, lupa juga yang seperti ini kelihatannya. 1 2 3 4 5. Paham ya? Nah, jadi taukid awal, taukid tsani, taukid tsalits, taukid rabi', taukid khamis itu aja. Apa? Kenapa? Ini kenapa ini? Oh, ini didulukan sini, absa'un atau abta'un. Ya enggak masalah ya. Enggak masalah. 6 absa'un baru abta'un. Abta'un. Nah, seperti itu. Yang penting taukid awal, taukid tsani, taukid tsalits, taukid rabi', i'rabnya sama persis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat nahwu ja'al qaumu kulluhum ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. Bawah itu perhatikan catatan kaki nomor 5, lam yuqaddim al-musannif abta'al absa' kama fa'ala Ibnu Ajurrum. Musannif di sini, siapa musannif di sini? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bil enggak tahu pengarangnya? Mau tahu Imam? Ibnu Malik. Wah. Al-ma'ruf bil Jurumiyah. Al-ma'ruf bil Hattab. Jangan lupa ini depan ada itu kalau enggak salah. Al-bil Hattab. Nah. Jangan lupa kalau matan Jurumiyah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud, mirip. Abu Abdullah sama-sama Abu Abdullah, Muhammad bin Muhammad. Kalau Ibnu Jurum bin Dawud As-Sanhaji. Kalau ini Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab. Kalau yang pertama maknanya dengan Ibnu Ajurrum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, al-musannif di sini pengarang Mutamimah tidak mendahulukan abta daripada absa sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Ajurrum. Kenapa? Li'anna al-asaha anna absa muqaddamun 'alal abta. Karena asah absa ini didahulukan daripada abta. Fa akharaha abta kama qalahu Abu Najah fi hasyatihi 'ala Syarh al-Azhari lil Ajurrummiyah. Jadi seperti ini enggak masalah ya. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya seperti itu yang tertera di tulisan. Wa hiya bi ma'na wahid, semuanya makna satu. Absa abta kemudian apa? Absa abta abta sama ajma artinya satu, itu maksudnya. Walidzalika la yu'taf ba'daha 'ala ba'd, ini larangannya. Oleh karena itu enggak boleh diatafkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Ajma'un wa aqta'un wa absa'un wa abta'un enggak boleh kasih wawu. Paham ya? Langsungan aja sudah. Li'anna syai'al wahid la yu'tab ba'dahu 'ala ba'd. Karena sesuatu yang satu itu tidak boleh diatafkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, itu aslinya dilarang. Karena cukup kita ja'a Zaiduna
Wa tauqitu tabi'un lil muakkadi. Dan sedangkan taukid penguat itu mengikuti yang dikuatkan fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, tidak ada tangkirihi. Tidak ada apa? Wa tangkirihi, karena semua lafaz taukid ma'nawi ma'rifah. Karena syaratnya harus mudhaf kepada dhamir. Sedangkan isim nakirah kalau mudhaf kepada dhamir menjadi ma'rifah. Paham belum? Jadi ucapan beliau wa ta'rifihi tidak ada wa tangkirihi. Kenapa taukid enggak ada yang wa tangkirihi? Karena taukid ma'nawi harus ma'rifah. Kenapa harus ma'rifah? Karena disandarkan kepada dhamir. Mafhum? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Wala yajuzu tauqidun nakirah indal basriyin. Ada khilaf, cuman ini yang rajih. Tidak diperbolehkan menguatkan barakallahu fikum nakirah barakallahu fikum mendatangkan tauqid berupa nakirah menurut basriyin. Walaupun bahwa itu ada dari kalangan kufiyun membolehkan, namun sebagaimana pendapat yang masyhur seperti itu, na'am. Walaupun ada yang menguatkan yang lainnya juga ya. Nah, karena ada khilaf, situ ada khilaf ya, dan beliau menguatkan sebagaimana kuatkan oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik ini. Naam. Jadi mereka yang mengatakan bahwasanya boleh menguatkan dengan nakirah itu pun harus disyaratkan apa? Berfaedah, memberikan faedah. Nah, di dalamnya harus memberikan faedah. Karena termasuk taukid itu tujuannya adalah apa? Nah, menggunakan lafaz yang maknanya ihatah wa syumul. Jadi mencakup gitu. Paham ya? Nah, seperti kul atau yang semisalnya. Naam. Walaupun nanti ada ta'wilat yang lainnya, tapi kita mengikuti hukum globalnya bahwasanya taukid itu ma'rifah karena disyaratkan harus disandarkan terhadap apa? Dhamir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.